Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang pada hari ini masih beribadah di rumah masing-masing, firman Tuhan yang akan diperdengarkan pada hari Minggu ini, di minggu kelima setelah Trinitatis, tanggal 12 Juli 2020, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 hingga ayat 42. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu saudara-saudara pernah menyaksikan sebuah pertandingan olahraga. Umumnya jauh lebih pintar orang yang berada di luar gelanggang olahraga ketika mengomentari segala sesuatu tentang pertandingan itu daripada orang-orang yang terlibat langsung dalam pertandingan di gelanggang olahraga atau di arena pertandingan tersebut. Itu sebabnya orang bilang komentator akan selalu merasa lebih pintar dan lebih tahu daripada para pemain. Nah, kerap kali situasi ini juga terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita mampu mengomentari segala sesuatu yang berada di luar diri kita, sementara ketika diri kita diperhadapkan dalam pergumulan atau perjalanan hidup sehari-hari, kita tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin ketika orang memiliki masalah, kita tahu memberikan nasihat, atau mungkin ketika orang melakukan kesalahan-kesalahan, kita bisa dengan fasih mengutarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini sifat manusiawi dan lumrah ada dalam diri manusia. Tapi hal yang lumrah ini tak bisa dimaklumi terus-menerus ketika orang hanya mampu mengkritik orang lain tanpa mengintrospeksi dirinya terlebih dahulu. Orang bilang biasa demikian, tetapi orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, yang katanya biasa itu harusnya dibenarkan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita mau lihat firman Tuhan hari ini bersuara dengan lantang di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa ternyata ketika kita menjalani kehidupan kita dengan memperhatikan terlebih dahulu apa yang ada di dalam diri kita, itu akan menolong kita untuk mengendalikan diri, mengomentari apa yang ada dalam diri orang lain. Perumpamaan tentang hal menghakimi ini tentu mengingatkan kita tentang pentingnya
hidup berdampingan tanpa menyakiti satu dengan yang lainnya. Dikatakan pada ayat yang ke-39, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Situasi ini akan terjadi ketika sama-sama orang merasa dirinya paling benar. Mereka akan diperhadapkan dengan perselisihan atau konflik di dalamnya. Tetapi ketika orang mampu mengenali siapa dirinya, orang mampu untuk mengendalikan dirinya, orang mampu untuk mengintrospeksi dirinya terlebih dahulu, dia tidak akan mudah untuk menghakimi orang yang lain atau memberikan penilaian atau stigma yang buruk terhadap orang lain di luar dari dirinya. Itu sebabnya pada hakikatnya menjadi pengikut Kristus ini adalah kesediaan untuk saling mengasihi. Ketika kita berkata, aku mengasihimu, engkau mengasihi aku, maka di sana terbangun semangat untuk saling membangun satu dengan yang lain, bukan semangat untuk saling menjatuhkan. Hidup yang katanya penuh dengan kompetisi harusnya dibangun untuk sama-sama meningkatkan kualitas, bukan untuk merendahkan, menghina, atau menyingkirkan orang yang lainnya. Maka kita mau melihat bahwa ada dua bahaya yang mengancam orang yang gemar menghakimi orang lain dalam kehidupan kesehariannya. Dua bahaya yang kita temukan di sini adalah ketika dia tidak lagi mampu melihat keunggulan atau sisi positif dari orang lain, ketika dia mulai gemar menghakimi orang di luar dirinya. Dan bahaya yang kedua, ketika dia tidak lagi mampu melihat keunggulan yang ada dalam diri orang lain, maka dirinya akan selalu merasa paling benar, lalu dia merasa bahwa dia adalah orang yang harusnya didengar, orang yang harusnya menjadi tempat untuk bertanya, atau orang yang harusnya menentukan segala sesuatu. Maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebenaran yang paling mutlak ini ada pada Tuhan di dalam Kristus Yesus yang kita kenal dan kita sembah. Karena kebenaran yang paling mutlak itu ada pada Tuhan, maka dalam keyakinan kita, hakim yang agung itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan yang lainnya. Dunia ini bisa saja menciptakan lembaga peradilan, atau ada pengadilan di tengah-tengah dunia ini. Tapi keadilan, peradilan atau pengadilan yang ada di dunia ini itu adalah usaha manusia untuk mencari titik kebenaran. Karena kebenaran yang paling mutlak itu ternyata ada pada Tuhan. Maka seruan firman Tuhan pada topik minggu kita hari ini di minggu kelima setelah Trinitatis, cintailah pendidikan, dia mau mengajak kita untuk benar-benar tekun, setia untuk bersekutu dengan firman Tuhan, belajar terus-menerus dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang akan menggerakkan dia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupannya. Maka ayat 42 firman Tuhan katakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Maka firman Tuhan ini menegur para pemberita firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan yang disuarakannya itu benar-benar dihidupi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Maka ketika mempersiapkan khotbah ini untuk kita dengarkan
saya ditegur oleh firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan yang selama ini saya suarakan, sudahkah firman Tuhan yang selama ini saya sampaikan, saya hidupi dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan saya sebagai pemberita firman Tuhan lebih banyak berbicara daripada melakukan apa yang Tuhan inginkan? Nah, karena firman Tuhan ini menegur diri saya sebagai pemberita firman Tuhan, maka saya belajar untuk mengenali siapa diri saya. Saya belajar untuk menggali atau mengintrospeksi kelemahan-kelemahan apa yang ada di dalam diri saya. Maka dari setiap kelemahan itu saya bawa kepada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan untuk boleh kuat terus memberitakan firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di tengah-tengah kondisi dunia yang kerap kali membingungkan kita dengan informasi yang simpang siur, terutama tentang pandemi COVID-19, firman Tuhan mau mengajak kita untuk lebih taat, untuk tunduk kepada rencana Tuhan. Kalau taat dan tunduk kepada rencana Tuhan ini kita lakukan dengan baik, lalu kita nyatakan dengan ketekunan kita bersekutu dengan firman Tuhan, saya percaya apapun situasi yang terjadi di tengah-tengah kondisi dunia, secara khusus bangsa dan negara kita, orang-orang percaya tidak akan goyah. Orang-orang percaya tidak akan putus asa. Orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dia akan tetap berdiri teguh dengan keyakinan dan iman. Tuhan menolong, Tuhan yang memampukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami jadikan sebagai pelita dalam kehidupan kami, dan biarlah hidup kami senantiasa berlaku seturut dengan kehendak-Mu saja. Di tengah-tengah banyaknya tantangan, godaan yang membawa kami untuk menjauh dari Tuhan, dalam kelemahan kami mohon kekuatan dari Tuhan, dan kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, baik dalam pergumulan kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan perekonomian, dan berbagai pergumulan lainnya yang kami alami saat ini. Kami yakin bersama Tuhan kami boleh melewati pergumulan itu, dan kami boleh memenangkan setiap pergumulan itu dengan baik. Ajar kami untuk terus berharap akan kasih Tuhan, secara khusus bagi seluruh warga jemaat-Mu HKBP Pondok Cabe. Ampuni kami Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.